Hai, kawan Aspikom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Siti Sinta Lestari dapat mengawali episode perdana podcast Aspikom Wilayah Riau. Dan ini merupakan bagian dari Divisi Komunikasi Publik, Podcast, Pemberitaan, dan Media Sosial dalam kepengurusan Aspikom Wilayah Riau periode 2023-2026 di bawah kepemimpinan Dr. Eko Hero episode SC. Dan hari ini di episode perdana Aspikom Wilayah Riau, kita sudah kedatangan tamu spesial pakai telur karetnya 2. Iya, sudah ada Bapak Dr. Nurdin Abdul Halim MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat pagi, sore, siang, malam. Apa kabar Pak Nurdin? Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan senang sekali bisa dipanggil bergabung di podcast Aspikom Wilayah Riau ini. Saya kira ini harus terus kita kembangkan podcast ini karena memang sudah dunia podcast sudah menjamur di mana-mana. Saya kira Aspikom harus mengambil bagian dalam dunia podcast ini. Karena itu memang dalam kepengurusan yang baru 2023-2026 ada divisi khusus Komunikasi Publik, Podcast, Pemberitaan, dan Media Sosial. Baik, Bapak Dr. Nurdin Abdul Halim MA adalah Purna Ketua Aspikom Wilayah Riau pertama periode 2008-2011, kemudian berlanjut lagi di periode 2011 sampai dengan 2014. Dan beliau adalah dosen saya, dosen senior di Komunikasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau, kemudian juga pernah menjabat sebagai ketua jurusan 2 periode juga kemudian sebagai dekan, dan saat ini aktif dalam berbagai organisasi profesi dan sosial keagamaan. Beliau adalah Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi Riau dan kemudian Ketua Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia. Oke, Pak Nurdin, ini sudah lama sekali rasanya nggak ketemu karena berbagai kesibukan dan betul sekali. Berbeda channel, tapi masih satu di bawah Aspikom. Betul ya. Oke, Pak Nurdin, mungkin bisa disampaikan kepada kawan Aspikom terkait arti pentingnya keberadaan Aspikom itu sendiri. Ya, baik. Pertama tentu saya ucapkan selamat untuk podcast ini. Mudah-mudahan bisa kita terus kembangkan dengan mencari isu-isu yang hangat untuk kita perbincangkan. Aspikom saya kira adalah sebuah asosiasi yang cukup penting ya. Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi ini sesuatu yang penting untuk kita kembangkan. Bukan hanya di Riau tapi juga di berbagai tempat saya kira. Ini awalnya Aspikom ini di Riau, khususnya di Riau itu kita mulai pada tahun 2008. Berangkat dari kongres kedua yang pada waktu itu terpilih Bapak Dr. Eko yang dari Dr. Eko ini adalah dekan di Fakultas Ilmu Komunikasi Tarumanegara, Untar. Kemudian terpilih di Riau dan kemudian pada tahun 2008 itulah kemudian dibentuk, saya ditunjuk melalui kongres sebagai perwakilan Provinsi Riau untuk membentuk Aspikom di wilayah Riau. Pada waktu itu memang program studi ilmu komunikasi belum beberapa, hanya ada di UIN, kemudian juga di Muhammadiyah, kemudian juga di UIR, dan di UNRI dan Tabrani. Hanya 5. Baru 5 perguruan tinggi yang mengelola program studi ilmu komunikasi pada tahun 2008. Nah, kemudian pada waktu itu kita membuat kepengurusan. Alhamdulillah kepengurusan sudah terbentuk dan kemudian sudah bisa di SK-kan. Kita mendapatkan SK pertama itu pada 2008 itu. Kemudian kita mencoba membangun bersinergi dengan beberapa lembaga, terutama sekali yang ada program ilmu komunikasi. Kita mengadakan berbagai macam kegiatan sampai dengan 2011 berakhir. Kemudian di
2011 kembali dipilih lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi saya melihat keberadaan Aspikom terutama di Provinsi Riau ini penting sekali untuk kita melakukan sinergisitas antara lembaga yang mengelola perguruan pendidikan tinggi ilmu komunikasi. Kenapa demikian? Karena ada banyak hal yang harus kita kongsi bersama. Harus kita bersama-sama untuk maju. Kira-kira seperti itu bahasanya. Bersama-sama untuk melangkah ke depan. Untuk dataran pusat, untuk pengurus Aspikom pusat, itu memang sudah beberapa aktivitas yang dilakukan, termasuk mengembangkan nomenklatur program studi. Itu di tingkat pusat. Nah, kita di wilayah memang diundang untuk hadir ke pusat membicarakan hal itu. Jadi termasuk misalnya masalah gelar, ya, kemudian masalah kegiatan-kegiatan yang lain, yang tentu ini semuanya adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Nah, ke depan saya kira organisasi Aspikom ini harus terus kita kembangkan, harus kita bersinergi. Apalagi misalnya di wilayah ini sekarang sudah banyak ya. Sudah ada pendatang-pendatang baru yang mengelola program studi ilmu komunikasi. Sekali. Nah, jadi saya kira mereka kita ambil, kita panggil untuk urung rembuk membicarakan masalah-masalah yang kita alami dalam pendidikan tinggi ilmu komunikasi. Karena dunia ini terus berkembang, kemudian IT terus berkembang. Oleh karena itu tentu menuntut kreativitas dan inovasi yang kita lakukan untuk bagaimana meng-create program studi kita ini agar mereka bisa menciptakan lulusan-lulusan yang profesional. Kalau tidak, ya tentu mungkin kita kesulitan untuk melangkah sendiri. Saya kira itu pentingnya Aspikom ini di wilayah maupun di pusat, terutama sekali di pusat. Tapi di wilayah juga saya kira harus kita bersinergi. Untuk bagaimana program-program studi yang belum berkembang kita ajak, kemudian kita menghimpun kekuatan untuk meningkatkan kualitas dosen, kualitas mahasiswa, dan juga tentu kualitas pengelola program studi. Saya kira itu penting. Menarik. Kemudian untuk anggotanya sendiri, apakah perwakilan institusi atau perorangan dosen? Ya, jadi anggota Aspikom ini adalah bukan perorangan, ya. Tapi anggota Aspikom ini adalah lembaga yang mengelola program studi ilmu komunikasi. Jadi dosen yang mengajar di lembaga itu, di program studi itu semuanya menjadi anggota. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bukan personnya yang menjadi anggota, maka yang kita kenakan iuran untuk organisasi ini biasa per lembaga, per prodi membayar sekian sesuai dengan keputusan Aspikom pusat. Nah, tetapi kemudian karena ini lembaga, tentu kemungkinan untuk kita mengembangkan itu lebih mudah. Kenapa? Karena lembaga itu punya budget, lembaga itu punya target, lembaga itu punya program. Satu program studi A punya program ini, itu bisa kita kongsi bersama. Satu yang melaksanakan kita bisa menjadi peserta, misalnya saja pelatihan metodologi penelitian. Nah, dosen kita giring, Aspikom kita giring ke satu lembaga, ini programnya ini gitu. Jadi bisa saling bersinergi. Ya, jadi kalau misalnya ada budget mungkin kita bisa sharing bersama. Nah, itu yang saya kira pernah kita lakukan dan sangat positif saya kira untuk menyamakan visi dan kemudian juga bersatu dalam satu wadah. Aspikom ini saya kira sesuatu yang sangat penting. Jadi perorangan, berbeda dengan ISKI. Nah, kalau ISKI Ikatan Sarjana itu memang perorangan yang mendaftar untuk menjadi anggota. Kalau ini tidak. Ketika dia mengelola lembaga dan lembaga itu didaftar, kemudian membayar kewajibannya, maka seluruh dosennya menjadi anggota. Nah, itu kira-kira. Oke, menarik. Jadi kalau di kepengurusan Bapak waktu itu 2008 sampai 2011 dengan kondisi sekarang itu cukup banyak penambahan. Cukup banyak saya kira penambahan program studi ya. Program studi ada Persada Bunda juga yang pendatang baru. Kemudian ada Arido di Rohil. Kemudian sekarang ini apalagi ya yang baru? PCR. PCR ya, semua itu adalah. Nah, saya kira pekerjaan ketua Aspikom yang sekarang adalah mencoba mengunjungi mereka.
mengunjungi dan memperkenalkan bahwa Aspikom itu ada. Aspikom itu punya nomenklatur ini. Jadi mereka tidak tidak merasa sendiri. Ya, tidak merasa sendiri. Dan kemudian juga yang paling penting ya mungkin bisa di-share juga strategi-strategi yang dilakukan dalam rangka mengembangkan program studi. Dan juga yang paling penting juga adalah yang pernah kami lakukan dulu adalah mencoba memberikan justifikasi kepada owners yang kita pernah lakukan di Persada Bunda. Karena di Persada Bunda itu program studi ilmu komunikasi tidak begitu dianggap. Kita temui ketua yayasan, kita jelaskan bahwa Aspikom itu begini, punya masa depan dan lain sebagainya. Alhamdulillah mulai pada saat itu yayasan sudah mulai memperhatikan. Nah, jadi keberadaannya itu saya kira penting. Ini juga saya kira bisa dilakukan oleh pengurusan sekarang. Ya, dan yang paling penting juga sekarang yang penting dilakukan adalah dalam kaitannya dengan review kurikulum. Ya, jadi ini perlu kebersamaan. Jadi misalnya saja UIR apa yang menjadi keunggulan, Tabrani apa yang menjadi keunggulan, Unri, UIN masing-masing punya keunggulan masing-masing. Jadi tidak saling mengganggu domainnya, kira-kira seperti itu. Nah, lembaga-lembaga yang lain mungkin bisa mengikut itu. Dan ini berbagi karena komunikasi ini kan adalah sangat luas, fieldwork yang sangat menjanjikan dan sangat diminati, tinggal kita bagi-bagi kira-kira seperti itu. Nah, ini yang saya kira juga penting kita dudukkan sehingga ketika orang ingin full untuk misalnya kajian komunikasi di mana perginya. Dia ingin mengkaji media secara ini kemana perginya. Dan itu juga dilakukan di berbagai di negara-negara misalnya seperti di Malaysia juga seperti itu. Masing-masing punya program studi ilmu komunikasi tapi mereka mempunyai penekanan yang berbeda. Nah, jadi kompetitif tapi tetap kolaboratif. Ya, kompetitif tapi kolaboratif. Ya, tetap berkompetisi tapi berbeda kompetitornya lagi seperti itu. Jadi tidak saling mengganggu satu dengan yang lain. Kemudian sebenarnya apa ukuran kesuksesan seorang ketua Aspikom gitu menurut Pak Nurdin? Ya, kalau menurut saya kesuksesan itu tergantung sejauh mana kita mampu menciptakan kerjasama tim di antara beberapa program studi atau di antara anggota Aspikom. Jadi ketua Aspikom semestinya tidak hanya lembaganya saja yang dia besarkan, tapi dia mampu merangkul yang lain sama-sama maju. Itu yang saya kira menjadi titik balik kesuksesan ketua Aspikom. Jadi ketua Aspikom itu harus menjadi perekat, harus menjadi perekat dan dia kemudian disenangi oleh semua ini, tidak hanya fokus kepada satu lembaga, tapi semua lembaga dirangkul. Karena yakinlah bahwa masing-masing lembaga itu pasti punya kepentingan dan punya kelebihan masing-masing. Umri punya kelebihan, Tabrani pada satu sisi juga punya kelebihan. Semualah saya kira, tidak ada satu yang tidak, pasti kita semua punya masing-masing kelebihan. Nah, kelebihan itulah yang kita coba kembangkan, kemudian kita ciptakan kolaborasi yang baik lah kira-kira seperti itu. Selama 6 tahun kepemimpinan Pak Nurdin di Aspikom wilayah Riau, pengalaman menarik apa yang mungkin bisa dibagikan ke kawan Aspikom? Ya, yang menarik itu dulu adalah kita bekerja sama dengan Yayasan TIRI namanya. Dengan Yayasan TIRI, sebuah lembaga internasional yang concern kepada integritas, concern kepada pembelajaran integritas. Jadi pada tahun 2012, tahun 2012 kita pernah melakukan semacam merumuskan sebuah kurikulum yang berbasis integritas. Berbasis integritas, dan saya kira itu penting. Dan sekarang baru terasa bahwa memang dunia itu lembaga-lembaga pendidikan itu perlu berintegritas untuk menjadi lembaga yang profit, lembaga yang maju, lembaga yang disegani, lembaga yang dipertimbangkan. Integritas itu menjadi kata kunci. Apakah dia lembaga yang berintegritas atau tidak? Kalau lembaga berintegritas, saya kira bukan hanya dalam negeri, orang luar negeri juga mengincar kita. Dan ini yang pernah kita lakukan kerjasama itu, dan termasuk Provinsi Riau kita
aktif melakukan itu. Beberapa pertemuan kita lakukan, bahkan di antara aspikom di wilayah lain itu sampai mengundang kita. Saya pernah diundang ke Jogja untuk menceritakan bagaimana kita menyusun kurikulum yang berbasis integritas itu. Nah, ini saya kira menarik untuk kita kita angkat, ya kan, kita angkat karena semakin canggih dunia, saya kira integritas pasti tetap terus kita perlukan gitu ya, untuk kita dipercaya orang, untuk kita bisa diterima oleh orang baik di pemerintahan maupun di mana. Apa yang menjadi kendala dengan kondisi bangsa yang seperti ini, salah satu sebenarnya adalah tidak berintegritas. Kalau mereka berintegritas, sangat taat aturan, taat hukum dan lain sebagainya, tidak terjadi amburadul yang seperti yang kita rasakan sekarang ini gitu. Apakah ini masih diadopsi oleh kepengurusan? Nah, itu berikutnya? yang saya tidak mengikuti lagi ya, tapi kurikulum itu saya kira masih ada di berkas-berkas saya, masih ada, masih bisa kita bongkar, Masih bisa di-recall. Masih tadi recall, kita coba duduk kembali. Betul. Kita coba bincangkan kembali bahwa aspek integritas itu adalah sesuatu yang kita pentingkan dan itu harus kita dudukkan di dalam kurikulum, di dalam mata kuliah dan sebagainya. Cuma memang tidak mudah karena salah satu juga yang menjadi indikator anti integritas itu adalah misalnya kedatangan dosen tidak terlambat, tidak melebihi waktu mengajar, kemudian semua tugas dikumpulkan dengan baik, diperiksa dengan baik, itu kan juga adalah bentuk-bentuk integritas. Yang menjadi permasalahan kan adalah apakah kita sudah siap untuk menjadi tenaga pengajar yang berintegritas sebelum integritas itu kita tanamkan kepada anak-anak murid kita gitu. Itu yang menjadi kendala saya kira untuk dosen-dosen aspikom gitu ya, karena masih banyak yang molor, masih banyak yang tali urur, ya macam-macam lah aspek-aspek yang tidak berintegritas yang kita lakukan. Dan itu pernah kita bicarakan. Itu yang saya kira sangat menarik. Sehingga bahkan saya pernah menghadiri pertemuan tingkat ASEAN untuk integritas itu di Jakarta. Kita berbicara secara ASEAN tentang integritas itu. Dan Aspiko menjadi salah satu kita yang dipanggil untuk bermain di sini, untuk bicarakan itulah. Nah, ini yang saya kira mungkin semacam perlu kita angkat kembali isu integritas ini. Karena bagaimanapun isu integritas ini adalah isu yang menarik, isu yang yang masih hangat untuk kita diskusikan dan kita perjualbelikan gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian persoalan lain di bangsa ini juga loss of adab. Ada banyak orang pintar tapi tidak beradab, ada banyak orang cerdas tapi tidak beradab dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak melihat keterkaitan antara integritas dan loss of adab? Ya sebenarnya integritas itu sebenarnya adalah juga bagian daripada penerapan adab. Karena integritas itu adalah kita berkomitmen untuk melaksanakan apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi budaya, apa yang menjadi ketentuan. Kalau misalnya agama yang kita jadikan pondasi, kita berintegritas dengan agama kita. Kalau aturan yang kita jadikan pedoman, berintegritas dengan aturan kita. Kalau apalagi misalnya budaya apa yang kita berintegritas dengan budaya itu. Jadi pada dasarnya adat, budi pekerti itu sebenarnya adalah karena tidak berintegritas tadi gitu. Jadi kalau kita berintegritas otomatis budaya juga akan tercover ya. Kira-kira seperti itu. Jadi budaya itu akan tertutupi kalau kita berintegritas. Problemnya adalah kita memang lemah di situ. Integritas ya, sehingga yang lainnya itu terpicu dengan tidak adanya lemahnya kemampuan akhirnya karena tidak komitmen dengan waktu. Komitmen waktu itu integritas. Masuk jam 7 jam 7 gitu, bukan jam 7:15, nah kan gitu misalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi termasuk juga mengamalkan syariat agama, ya mengamalkan aturan dan lain sebagainya, semuanya itu kuncinya di integritas tadi. Dan itu saya anggap sangat penting untuk kita kembangkan ke depan. Jadi bahasanya dan itu masuk kepada semua bidang, mau agama apapun dia integritas dia terima gitu. Nah, padahal itu juga ajaran yang diajarkan oleh Islam gitu kan. Tapi kemudian bisa di-matchingkan dengan adanya aspek integritas tadi. Oke, apakah itu direkomendasikan waktu itu Pak dalam profil lulusan sarjana ilmu komunikasi? Belum sampai masuk ke situ karena sudah hampir mengarah. Jadi memang kita sudah sampai kepada menyusun
yang menjadi target capaian itu, Ya. target capaian lulusan, itu sudah kita susun seperti itu. Tapi belum sampai, karena kan integritas itu tidak sampai hanya pada objek lulusan saja, tapi apa langkah-langkah mencapai target akhir itu yang penting. Nah, makanya kemarin belum sampai itu menjadi target capaian lulusan. Jadi yang ke depan saya kira itu harus dijadikan target capaian lulusan gitu. Sehingga begitu lulus mahasiswa kita, apakah dia berintegritas atau tidak. Itu yang saya kira. Menarik, di tengah perbincangan sudah banyak sekali rekomendasi yang dapat dilakukan, ya, kegiatan yang dapat dilakukan oleh Ketua Spikom Wilayah Riau saat ini, Dr. Eko Hero MSc. Karena memang sangat menarik dan sesuai dengan kondisi bangsa saat ini ya Pak ya. Lulus of adab, kemudian miskin integritas tadi. Baik, Pak Nurdin, kemudian untuk program studi komunikasi sendiri, bagaimana Bapak melihat perkembangannya dari 2008 sampai 2024 khususnya? Ya, jadi perkembangan sebuah disiplin ilmu itu kan juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Ya, jadi perkembangan teknologi yang sampai sekarang ini kita tahu bahwa dunia IT, dunia sudah digitalisasi dan sebagainya, ini sangat euforia ya, sangat euforia sekali. Maka kemudian tantangan program studi ilmu komunikasi semakin banyak. Ya, maka sekarang muncul misalnya ada program studi baru. Nah, program studi baru yang mungkin itu sangat komunikatif, tapi kemudian mungkin tidak bisa diakomodir oleh ilmu komunikasi. Kenapa tidak? Karena tadi itu, karena tidak bincangkan secara kolegial. Jadi semestinya perkembangan-perkembangan yang ada itu kita bincangkan secara bersama-sama, kemudian kita ajukan ke pusat untuk kemudian dijadikan sebagai nomenklatur. Karena merubah nomenklatur itu kan tidak mudah. Nomenklatur itu perlu persetujuan pemerintah, tapi harus diusulkan. Jadi titel misalnya master sarjana ilmu komunikasi, master ilmu komunikasi, dan doktor itu kan adalah sebuah pekerjaannya Aspikom Pusat. Pada tahun 2015, 16 dan seterusnya itu terus menggagas itu. Dan sekarang sudah diakui secara nasional. Ya, jadi apalagi yang lain misalnya. Programnya studi kemarin hanya 4 misalnya. Ada ilmu komunikasi, ada broadcasting, kemudian ada PR, ada jurnalistik. Ini kan kelihatannya sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan. Betul. Harus ada misalnya bagaimana dengan digitalisasi, bagaimana dengan media sosial dan sebagainya. Ini kan sudah harus menjadi jurusan program studi baru gitu. Tapi itu kan saya lihat belum menjadi tendensius menjadi jurusan baru, hanya menjadi paling menjadi program menjadi mata ajar aja atau konsentrasi. Padahal itu kan sudah harus naik menjadi program studi semestinya ya. Tapi apakah itu sudah digagas? Nah, itu yang saya kira yang pekerjaan kita di Ospikom menggagas itu apa kira-kira, dan kemudian dibicarakan tingkat nasional mengajukan ke Dikti untuk dimasukkan menjadi nomenklatur salah satu program studi, sehingga kita tidak hanya menawarkan ilmu komunikasi, tidak hanya menawarkan PR, tidak hanya menawarkan ini ya, tapi sudah lebih daripada itu. Sesuai dengan kondisi dan perkembangan teknologi yang berkembang. Sesuai ekosistem kita yang juga semakin terdigitalisasi ya Pak. Kemudian yang menarik juga untuk didiskusikan adalah sebaran peminat nih Pak. Jadi kan sebenarnya komunikasi di Riau, khususnya di Pekanbaru ini kan sudah semakin banyak ya kampus yang mengusung program studi ilmu komunikasi, tapi ternyata peminatnya tuh ada yang numpuk, masih didominasi oleh kampus-kampus besar gitu. Kampus-kampus kecil ini sepertinya memang masih memerlukan banyak support gitu ya berkaitan dengan hal ini untuk dapat terus beroperasi gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Nurdin itu seperti apa? Ya, yang pertama tentu tadi itu ya kolaborasi yang pertama ya. Jadi kerjasama, tukar-tukar pengalaman ya. Kenapa di situ berkembang? Kenapa kita belum? Misalnya kita saling share lah. Itu yang pertama mungkin yang bisa dilakukan. Kemudian juga adalah
masing-masing lembaga ini semestinya itu yang saya bilang tadi itu lembaga ini punya ciri khas tersendiri. Misalnya Tabrani, apa ciri khasnya? Lebih kemana dia? Misalnya lebihnya ke IT misalnya, maka betul-betul ditekuni IT-nya. Nah, kemudian apa namanya ilmu komunikasi di WIR apa, di UNRI apa, di WIN apa. Jadi masing-masing. Jadi ketika masyarakat itu datang, apa yang mau dia tekuni, kemana dia, kemana dia harus menuju gitu, yang lebih sesuainya. Itu yang saya kira yang penting karena dan itu setelah itu tentu harus ada sosialisasi, baik melalui media sosial maupun ke lembaga-lembaga tertentu. Saya kira perlu. Tapi ini menarik ya Pak ya, kalau misalnya kita bisa duduk bareng-bareng kemudian konferensi pers misalnya. Iya, konferensi pers kita memberikan pengetahuan kepada publik bahwa ini masing-masing ada ciri khas. Ada ciri khasnya, jadi kita tidak saling berebut. Kemana peminatnya? Dia maunya ke IT. Kalau misalnya macam Tabrani lebih concern ke IT misalnya, sinilah datangnya. Lebih concern ke PR-nya lari ke UNRI misalnya. Lebih concern ke keilmuannya lari ke UIN misalnya. Contohnya seperti itu. Tapi itu kan harus kita sondingkan bersama gitu. Tapi memungkinkan untuk dilakukan? Mungkin. Apakah pernah ada pengalaman sebelumnya Pak? Yang pernah kita lakukan belum sampai ke situ. Yang pernah kita lakukan itu adalah mengundang pakar untuk sama-sama membangun satu visi. Misalnya tentang metodologi kuanti dan kuali. Pernah kita datangkan Pak Prof. Bukan, Prof. Dedi Mulyana. Kita undang di UNRI, bicara dia tentang itu. Jadi semua kita plong gitu ya, begini ya. Jadi pohon ilmu itu seperti itu gitu. Sangat mungkin saya kira. Jadi tergantung bagaimana kita menciptakan kerjasama yang satu dengan yang lain. Karena pada dasarnya kan SP Community kita sama-sama maju, tapi tidak saling menggerus satu dengan yang lain. Kemudian pengalaman saya juga yang pernah membangun prodi baru di UMRI ya pada tahun 2008. Itu yang kita lakukan adalah pada waktu itu karena memang kita waktu itu concern kita ke media. Concern kita ke media, maka kemudian kita melakukan roadshow ke SMA-SMA yang ada, SMA-SMA besar yang ada di kabupaten-kabupaten. Kita ke Kuansing, kemudian ke Rengat, kemudian ke Kampar, di mana letak SMA strategis. Ya, di situ kita undang semua SMA-SMA yang ada di sekitar itu untuk berkumpul. Kita melakukan semua. Waktu itu kita lakukan bedah film. Kita film satu topik film, kemudian setelah itu kita bedah. Dan tidak hanya membedah film, setelah menonton juga kita berikan pencerahan-pencerahan bahwa dunia film itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi itu sangat antusias. Ya, nah, yang paling penting adalah kita memperkenalkan lembaga kita gitu. Itu yang saya lakukan hanya lebih kurang 2 tahun ya. 2 tahun saya melakukan itu 2009, 2010. 2011 begitu saya tinggal, 2012 begitu saya tinggal, peserta didik di ilmu komunikasi sudah melonjak. Waktu zamannya Pak Andi Yusran. Nah itu yang saya rasakan pada waktu itu. Jadi memang kita harus roadshow. Turun langsung ke lapangan, menemui lembaga, mereka masih kelas 3. Jadi kita berikan pencerahan tentang dunia komunikasi, dunia IT dan sebagainya. Jadi mereka paling tidak punya di situ sudah mulai itu yang mungkin perlu dilakukan di awal. Di samping tadi itu kita bersinergi dengan lembaga-lembaga yang lain. Tapi yang paling ketara rasanya yang itu tadi. Kita melakukan roadshow kemana-mana. Kemudian apalagi misalnya Tabrani punya mobil sendiri, dibuat branding mobil itu. Ya kan? Kemudian diciptakan kalau perlu misalnya di situ sudah ada pemutaran film dan sebagainya. Jadi saya kira dengan modal Tabrani yang sudah ada sekarang, saya yakin bisa berkompetisi ya. Waktu itu kami sifatnya waktu itu karena kami mulai baru ya, Muhammadiyah baru setahun jagung umurnya pada waktu itu kita pergi dengan ala kadarnya. Yang penting ada mobilnya, kadang kita tidur di mobil, kadang kita ngambil hotel, kumpul di situ rame-rame, kira-kira seperti itu. Yang penting uang minyak jalan, uang makan ada, selesai. Nggak kita berpikir aspek-aspek yang lain. Yang kita pikirkan adalah langkah selanjutnya apa yang akan kita rasakan gitu. Nah sekarang kalau sudah besar seperti sekarang Umri ya sudah mempromosikan dirinya lagi, tak perlu lagi dia ke daerah gitu.
Nah, yang ke daerah itu yang kita yang masih belum minoritas ini yang ke daerah lakukan itu saya kira. Ya, jadi itu penting ya. Di samping juga SDM-nya ya. SDM itu yang saya kira tugas lembaga lah ya. SDM-nya dan sebagainya. Tapi yang paling penting itu biasanya anak-anak SMA itu dia tak terlalu mau tahu dengan SDM-nya, mau bagaimana, yang penting itu ada lembaganya, tapi mereka kenal atau tidak dengan kita. Itu yang paling penting saya kira, yang mesti harus dilakukan oleh Tabrani yang mulai bangkit lah. Ya. Oh, ini khusus bicara soal Abdurrab ya? Iya, saya kira yang lainnya juga ya, macam Persada Bunda juga masih juga kekurangan ya. Persada Bunda juga masih kekurangan. Yang mungkin yang jumlah kelebih mahasiswa ini Pak. Ya, jumlah mahasiswa. Yang kelebihan jumlah mahasiswa sekarang paling kali UIN, UNRI, Muhammadiyah dan UIR. Empat itu ya. Empat itu. Kalau yang lainnya saya kira masih perlu bersinergi dengan yang lain. Itu yang saya kira penting untuk kita lakukan. Karena kita inginkan RAP ini kan termasuk program studi yang cukup lama ya. 2005 ya. Lebih dulu dari UMRI. Lebih dulu dari UIR. Ya, UMRI itu 2008, UIR 2009. Nah, jadi kemudian UIN, karena memang kita UIN yang paling dulu ya, 98. Kemudian UNRI 2004. Nah, UNRI 2004, 2005 Tabrani. Jadi kalau kita hitung-hitung dari segi usia itu sudah tergolong dewasa gitu ya. Sudah cukup dewasa gitu, tapi kenapa belum sama dengan rival-rival yang lain gitu. Kan itu yang menjadi pertanyaan gitu. Ada apa gitu? Ada apa? Ya, jadi saya kira ada banyak lah, karena memang termasuk misalnya lembaga-lembaga kecil sekarang sudah mulai tumbuh ya. Itu saya kira, jadi kompetisinya kira-kira seperti itu. Kemudian tantangan kita di lapangan saat ini juga bertemu dengan generasi yang mengalami disorientasi, lebih mementingkan materi dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Nilai. Gitu. Jadi mereka memilih untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya, untuk bisa untuk bisa merdeka begitu ya Pak ya, membeli apa yang mereka suka, apa yang mereka inginkan, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, dibandingkan harus kuliah. Meskipun sebenarnya kan kita punya kelas karyawan gitu ya, ada yang membuka kelas khusus untuk pekerja gitu, tapi tetap aja peminatnya tuh masih sedikit gitu. Nah, bagaimana Bapak melihat generasi yang seperti ini? Ya, jadi ini juga sangat ditentukan oleh negara ya, kebijakan-kebijakan negara dalam kaitannya dengan melakukan pembedaan antara generasi pemikir dengan generasi pekerja. Di Indonesia pada dasarnya saya lihat memang belum mengkategorikan dua hal ini. Seolah-olah semua orang punya kesempatan untuk bekerja, punya kesempatan untuk berilmu. Padahal kalau kita lihat dari segi kemampuan manusia itu kan memang ada yang memang tipikalnya pekerja, ada yang tipikalnya pemikir. Nah, ini yang saya kira perlu jadi tapi ini memang sudah menjadi tabiat bangsa kita seperti itu. Jadi tidak lagi membeda-bedakan seperti itu. Sehingga nanti begitu dia terbentur, barulah kemudian dia memilih ini sebagai pekerja. Gitu. Jadi tidak punya orientasi seperti itu. Berbeda dengan di negara di Malaysia, di Singapura, memang mereka di awal-awal sewaktu SMA dia sudah mencoba melihat, memverifikasi mana anak-anak yang punya kelulusan yang standar, itulah yang boleh ke perguruan tinggi. Sementara mereka yang punya kelulusan yang rendah atau di bawah itu tidak boleh ke perguruan tinggi, hanya boleh ke vokasional. Itulah muncul lembaga-lembaga vokasional mereka hidup. Nah, sementara di kita itu kan tidak ada. Jadi ada memang orang yang kelulusan SMA-nya tidak standar, kemudian dia hanya boleh masuk ke vokasional. Ada yang lebih dari standar, itu yang boleh masuk perguruan tinggi. Nah, ini yang tidak ada di negara kita. Kenapa tidak ada? Itu saya lihat tidak diorientasikan. Tidak diorientasikan di awal, maka kemudian ini menjadi sesuatu yang agak sedikit rumit. Karena itu tidak, juga nggak terserap gitu, bahkan memang peminatnya sangat sedikit. Mereka memilih untuk tidak kuliah karena sudah bekerja gitu. Iya, itu problem saya kira ya. Itu problem, dan itu juga adalah
budaya konsumtif yang Iya. menimpa bangsa kita. Betul. Ya, jadi kita cenderung hanya mencari pekerjaan dan Yes. tidak cenderung mencari ilmu. Padahal kan yang penting dulu kita cari ilmu, baru kemudian setelah itu akses daripada kepemilikan ilmu, kita mempunyai kesempatan mendapatkan Pekerjaan harta. yang lebih layak. Iya, pekerjaan yang lebih layak. Itu yang saya kira memang perlu waktu ya, tapi tidak tahu kapan karena disorientasi Yes. konsep keilmuan kita ya yang berbeda, dan itu memang sudah demikian pohon keilmuan. Padahal kita sudah ada misalnya ada peringkat keilmuan yang sampai 9 itu ya, yang paling Top tinggi. sebelum gitu. Jadi tapi itu tidak menjadi acuan saya lihat. Yes. Dan sehingga sampai sekarang ini kalau kita lihat vokasional itu hampir tidak ada peminat. Di UIN itu hampir tutup. Beberapa vokasional hampir lenyap. Hanya peminatnya ya tidak sampai satu kelas. 20, 30. Maka kalau misalnya mau masuk UIN itu pilihlah vokasional, pasti lulus. Strategi. Nah, itu strategi. Jadi kalau masuk UIN mau lulus pasti lulus, masuk vokasional. Itu pasti dijamin lulus. Di ekonomi juga ada vokasionalnya, ada akuntansi D3 ya, kemudian ada manajemen D3, kemudian di syariah ada perbankan D3. Kemudian itulah saya kira ada beberapa itu saja. Dulu kita ada pers grafika D3, itu juga sudah tidak ada kan? Nggak ada lagi. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Memang ada permasalahan-permasalahan yang mungkin sangat prinsipal dan itu mungkin tidak selesai dengan perbincangan kita, tapi itu memerlukan pemikiran yang lebih layak lagi lah ya, oleh para pengambil-pengambil kebijakan. Karena saya punya pengalaman, jadi ada kegiatan CSR kampus yang memang mengharuskan saya dan kawan-kawan dosen komunikasi itu berkeliling di daerah seputar kampus untuk melihat potensi sumber daya yang bisa kita berikan beasiswa gitu Pak ya, kuliah secara gratis. Tapi rata-rata meskipun mereka tinggalnya dekat dengan kampus, tapi ternyata tidak membuat mereka tuh berminat untuk kuliah gitu. Jadi karena orang tua sudah punya usaha, sudah cukup uang untuk makan, dan mereka memilih untuk nggak kuliah. Ya, memang kondisi. Ya, sangat memprihatinkan. Mungkin satu kalimat atau satu kata gitu Pak, supaya yang saat ini masih begitu pemikirannya bisa berpikir 2 kali gitu. Ya, tentu harus kita mulai dari kebijakan makro ya. Kebijakan pemerintah dulu, menetapkan aturan dan lain sebagainya. Baru dari situ dikerucutkan menjadi kebijakan parsial gitu ya. Jadi nanti kebijakan itu mengarah ke lembaga-lembaga pendidikan tertentu, lembaga kesini dan sebagainya. Tapi kalau itu tidak lahir dari sebuah institusi negara yang menekankan itu, kita agak pesimis lah. Kita agak pesimis karena itu menyangkut masalah masa depan bangsa, menyangkut masalah masa depan bangsa. Jadi kalau masa depan bangsa itu kan harus di take off oleh pengambil-pengambil kebijakan. Ya, tapi kalau pengambil kebijakan sendiri pun tidak menyadari itu sebagai sebuah hal, ya tentu kemana lagi kita akan mengadu gitu. Kita lihat sekarang banyak sekali disorientasi dalam pendidikan, disorientasi politik dan sebagainya. Ada banyak sekali yang keluar dari koridor-koridor yang sudah digagas oleh para the founding father oleh bangsa kita gitu ya. Arti dari sebuah kemerdekaan dan sebagainya sudah tidak lagi berada pada jalur yang kita inginkan. Ini yang saya kira jadi PR kita, dan tentu ini menjadi hal-hal yang perlu kita diskusikan di dalam Spikom. Disorientasi masalah kependidikan, masalah pekerjaan dan sebagainya itu penting kita diskusikan. Hal itu. Jadi apakah kolaborasi antara program studi dengan organisasi sosial keagamaan misalnya itu mungkin untuk terjadi Pak? Ya, sangat mungkin. Jadi sebenarnya lembaga di era teknologi sekarang ini ya, dengan kondisi sekarang ini kan kita tidak bisa tampil single fighter untuk menjadi orang hebat. Kita harus bersama-sama dengan yang lain. Kita harus bersama-sama dengan lembaga yang sama-sama mengelola pendidikan. Sama-sama perguruan tinggi ilmu komunikasi. Kita bersama-sama dengan dengan teknologi, pelaku-pelaku IT misalnya, kita harus bersama-sama untuk bisa merangkul.
kemudian dengan lembaga-lembaga sosial, dengan lembaga-lembaga keagamaan sosial dan sebagainya. Kita harus pada dasarnya Aspikom harus tampil memberikan bekerja sama lah, misalnya apa yang bisa kita kerjasamakan. Oke lah, saya misalnya sekarang bergerak di lembaga sosial keagamaan. Apa yang bisa Aspikom lakukan di situ? Karena di berbagai lembaga masing-masing, apalagi di UIN, di mana itu kan semuanya memerlukan tempat di mana mereka harus mengabdi. Nah, kalau kita kerjasama misalnya, saya punya lembaga, ada yang perlu dilatih, ada yang perlu di training, ada yang perlu di sini. Mereka yang datang dari lembaga pendidikan mengalukan pengabdian di sini, dan pengabdiannya ini kan dibiayai oleh negara. Nah, itu kan juga menjadi sangat menguntungkan lembaga sosial ini. Betul. Gitu, yang tidak benefit. Betul. Yang tidak profit oriented, tapi memberikan manfaat yang besar. Apa sekarang yang penting, terutama sekali masalah yang penting sekarang ya, yang harus kita pikirkan itu masalah literasi media, literasi digital. Kemudian literasi politik, literasi budaya, itu semuanya bisa kita kongsi bersama, ya. Literasi keberagaman, oke lah, dengan lembaga keagamaan, lembaga sosial, apa yang bisa kita untungkan. Dan karena memang 3 fungsi dosen itu adalah mendidik, kemudian mengabdi dan meneliti. Ini kan adalah ladang-ladang di lembaga sosial ini tadi. Disinilah kita mengabdi, mau melakukan penelitian, disinilah kita penelitian gitu. Ini yang saya kira yang perlu kita kolaborasikan gitu. Jadi jangan kita besar sendiri di kampus, tapi kita harus pergi menemui lembaga-lembaga yang lain. Karena lembaga-lembaga yang lain ini juga menanti kedatangan daripada aktivis kampus. Nah, ini yang tidak kita rasakan gitu. Lembaga kampus jalan sendiri, lembaga sosial keagamaan jalan sendiri. Padahal kita kan bisa bersinergi. Ayo kita di sini, apa yang bisa kita lakukan? Keahliannya apa? Oh, saya menguasai ini, silakan. Saya punya masa ini, saya punya jamaah ini. Apa yang bisa kita berikan? Karena jamaah itu juga dia bosan kalau hanya mendengarkan literasi beragama saja. Kalau dia hanya mendapatkan ayat dan hadis setiap minggu, dia juga perlu refreshing. Mungkin ada masalah literasi politik, ada literasi literasi media, dan diberikan kepada mereka. Nah, itu kan bagian daripada pengabdian kan yang bisa dilakukan. Jadi ini juga saya kira Aspikom bisa lakukan, gitu. Meskipun lembaga-lembaga secara sporadis beberapa perguruan tinggi sudah melakukan itu, membuat desa binaan dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Oke. Bapak juga kan adalah Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi Riau, kemudian juga saat ini Ketua Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, dan juga sebagai dosen senior program studi komunikasi di UIN Suska. Berkaitan dengan kolaborasi yang tadi sudah Bapak sampaikan, apakah ada pengalaman yang bisa Bapak sharing untuk kawan Aspikom? Ya, pengalaman saya kira adalah bahwa di luar itu juga kita mengelola ada lembaga-lembaga yang menangani permasalahan-permasalahan umat, permasalahan kemiskinan, permasalahan kebodohan. Ya, kita mendidik, misalnya saya mengelola sekarang Akademi Dakwah Indonesia. Akademi Dakwah Indonesia itu adalah kita tampung mereka yang tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi, kemudian selama setahun kita didik basic knowledge-nya tentang keagamaan, hafal Quran, hafal hadis, sholat dan sebagainya, kita gembleng selama setahun. Harapan kita setelah mereka keluar selesai setahun itu, mau kemana pun dia sudah punya basic religius yang bagus. Jadi tinggal kalau sudah punya basic religius yang bagus, tinggal membangun ilmu-ilmu yang lain, itu akan tumbuh dengan subur. Itu harapan kita seperti itu. Ya, tapi padahal ini kita gratiskan, beasiswa, tidak kita carikan beasiswa, kemudian carikan dosen, kita latih siang dan malam, ya. Tapi sampai sekarang juga peminatnya masih sangat minim, masih sangat minim. Kenapa minim? Ya karena tadi itu mahasiswa disorientasi, saya setelah ini menjadi apa gitu. Nah, itu yang jadi problem. Saya bilang setelah di sini kamu punya dasar keagamaan yang bagus, mau melanjutkan silahkan, mau kembali ke masyarakat juga sudah bisa. Menjadi dai, menjadi pendakwah di masyarakat, mengajarkan apa yang sudah diberikan, tinggal dikembangkan aja sendiri karena modal dasar sudah diberikan. Ada bahasa Arabnya di situ, ada tafsirnya, ada apanya dan sebagainya. Jadi untuk menjadi dai di kampung-kampung itu udah cukup.
Nah, tapi itu yang tak diminati oleh tak diminati oleh masyarakat kita. Kenapa tidak berminat? Karena itu tadi kita terlalu orientasi keduniaan kita yang lebih dominan. Masyarakat pada umumnya seperti itu. Apa karena kondisi media? Iya, ada kaitannya juga mungkin dengan pengaruh media ya, pengaruh media yang euforianya sedemikian rupa dan sebagainya, sehingga dia berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan uang dan keuntungan dalam satu hal gitu. Belum ya. lagi flexing. Jadi akhirnya kehidupan mereka cenderung lebih materialistis. Itu problem keumatan yang kita hadapi sekarang ini. Oke. Seberapa besar ilmu komunikasi dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan umat saat ini, persoalan bangsa saat ini menurut pandangan Pak Nurdin? Iya, saya kira ilmu komunikasi ini adalah sebuah ilmu yang dia alat. Ilmu komunikasi ini kalau kita cari dalam rumpun keilmuan, dia bukan masuk ilmu sosial. Dia tidak masuk ilmu humaniora. Dia masuk dalam ilmu terapan. Nah, kalau kita cari rumpun ilmunya, ilmu terapan. Nah, karena dia ilmu terapan, dia adalah alat, tools. Jadi komunikasi ini adalah tools bagaimana mendamaikan orang dalam keluarga. Tools bagaimana orang mendamaikan orang yang mengalami konflik keberagamaan. Tools bagaimana kita merangkul orang, bersamai orang dan sebagainya. Ini semuanya adalah tool. Jadi dengan kondisi euforia media sekarang ini, kemudian tool ini harus kita manfaatkan. Artinya bagaimana caranya kita menciptakan tool kita ini menjadi sebuah alat yang memang tajam untuk kita gunakan dalam memecahkan permasalahan umat. Nah, problemnya adalah sebagian besar kawan-kawan kita di ilmu komunikasi mempunyai tool ilmu komunikasi, tapi toolnya ini tidak begitu tajam untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat. Tidak hanya menguasai sebagian saja dan sebagainya. Ini yang menjadi problem. Nah, inilah yang juga menjadi tanggung jawab kita akademisi, bagaimana menciptakan, karena kita adalah ilmu terapan, bagaimana kita menciptakan anak-anak kita ini untuk memang mampu dia berkomunikasi dengan baik. Ini yang saya kira pekerjaan ilmu komunikasi, karena ilmu komunikasi ini bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Jadi kepada mahasiswa misalnya saya katakan, kamu belajar di ilmu komunikasi ini, pulang saja memperlihatkan perubahan bagaimana cara berkomunikasi, etika berkomunikasi, kemudian bagaimana berbicara ketika kamu mendapat kesempatan dan sebagainya, hormat kepada orang tua, kamu sudah diangkat jempol sama orang tua, sudah selesai itu pekerjaan itu. Itu ilmunya semuanya di komunikasi. Tapi mampu tidak kita jadikan sebagai sebagai alat yang tadi mampu menciptakan kedamaian-kedamaian itu. Ini yang saya ragu. Tapi komunikasi masih pantas untuk ditempuh selama 3,5 tahun, 4 tahun. Atau ini hanya dapat dipelajari di pendidikan informal gitu. Cukup dipelajari di pendidikan informal. Ya tergantung kan dia di samping terapan, dia kan juga ada pohon keilmuannya. Nah, kalau hanya terapan, kita ini kan mungkin selesai 2 semester, 3 semester. Kalau hanya terapannya. Tapi yang kita harus bangunkan kan pohon keilmuannya. Membangun pohon keilmuan ini yang lebih rumit dibanding membangun ilmu terapan. Nah, ini yang pohon keilmuan ini kan harus kita harus kita kuasai, kemudian harus dipahami dengan baik, harus didalami, harus dihayati, baru kemudian bisa tumbuh, dia berkembang. Ini namanya pohon ilmu. Tapi kalau hanya sekedar menjadikan skill dan sebagainya, ya tidak perlu lama, cukup dengan vokasional aja selesai gitu. Yang saya tangkap berarti komunikasi adalah tools dan dia penting untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan umat. Kalau dia tajam. Dan tentu saja masih pantas ya untuk terus dipelajari, untuk menjadi jurusan yang ditekuni selama 3,5 tahun atau selama 4 tahun. Baik, Pak Nurdin, di bagian terakhir mungkin bisa memberikan closing statement berkaitan dengan kepengurusan Aspikom Wilayah Riau periode 2023, 2026, dan kemudian juga mungkin untuk kawan Aspikom yang baru ingin berkuliah atau mau bergabung sebagai dosen di program studi ilmu komunikasi. Ya, yang pertama tentu untuk pengelola Aspikom ya. Untuk kawan-kawan yang mengelola Aspikom, ya Aspikom ini adalah aset. Aspikom ini adalah sebuah lembaga yang harus kita besarkan. Jangan kita merasa kerdil
Aspikom ini adalah lembaga besar, menasional, dan mari kita sama-sama membesarkan, sama-sama memiliki, karena ini adalah organisasi untuk menciptakan kita bersama. Kalau kita orang komunikasi saja tidak bisa berkolaborasi, tidak bisa bersama-sama, ya gimana dengan yang lain? Gimana dengan program studi yang lain gitu ya? Semestinya kita orang komunikasi harus berkolaborasi. Nah, kepada kawan-kawan yang mungkin belum bergabung di ilmu komunikasi, ayo mari bergabung. Ilmu ini sangat sangat penting untuk kita pahami bersama. Sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita kembangkan, dan dunia masa depan adalah sangat terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, jadi jangan pernah merasa pesimis. Ilmu ini adalah sangat penting untuk kita kembangkan, bisa memajukan bangsa, bisa menyambungkan kita semuanya, keluarga dan sebagainya. Sangat penting. Terima kasih banyak Pak Nurdin Abdul Halim atas waktu yang sudah diberikan. Sehat selalu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa diskusi kembali di kapan saja. Aspikom Wilayah Riau. Sukses Terima Aspikom. kasih kawan Aspikom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.